Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini bertemu kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini bertemu kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana pada saat ini kita pada pertemuan yang pertama, yaitu pendahuluan, perkenalan, dan silabi mata kuliah pengantar studi Islam. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa sejenak, semoga hajat kita, perkuliahan kita lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Sahabat mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan kita yang pertama ini adalah pendahuluan, perkenalan, dan silabi mata kuliah pengantar studi Islam. Sebelum saya jelaskan tentang silabi mata kuliah pengantar studi Islam yang akan kita bahas pada pertemuan ke depan, maka saya perkenalkan dulu rencana pembelajaran semester pada saat ini. Rencana pembelajaran semester pada saat ini, nama mata kuliah pengantar studi Islam, kode mata kuliah 00011904, program studi sosiologi dan hubungan internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Bobot pada mata kuliah pengantar studi Islam ini adalah 3 SKS, kemudian waktunya adalah 3 kali 50 menit per pertemuan. Mata kuliah pengantar studi Islam ini termasuk mata kuliah kompetensi dasar pada strata 1 atau sarjana. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam adalah saya sendiri, yaitu Dr. Haji Muhammad Shodiq MSI, dan ini NIP-nya, ini jabatannya, ini keahliannya, ini kontaknya, dan ini emailnya. Bisa Anda baca sendiri. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah pengantar studi Islam ini, mahasiswa akan mampu memahami,
menganalisis dan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Islam dan permasalahan yang ada di masyarakat Muslim secara baik. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini akan saya sampaikan silabi mata kuliah pengantar studi Islam pada semester Gasal 2020 dan 2021. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada dan yang berbahagia, di sini akan saya jelaskan silabi mata kuliah pengantar studi Islam yang mana pada pertemuan pertama bahan kajiannya adalah pengantar perkuliahan, yaitu yang berbentuk kontrak perkuliahan, di mana yang diharapkan pada pertemuan pertama ini mahasiswa memahami materi perkuliahan secara umum atau menyepakati kontrak belajar. Referensinya adalah rencana pembelajaran semester dan bobot nilainya sesuai simak akademik. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kedua, materi kuliah kita adalah studi Islam dan problematikanya. Pada pertemuan kedua ini, endingnya mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan sejarah studi Islam serta problematikanya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, materi perkuliahan adalah sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa. Setelah kita mengkaji ini, maka yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan Islam dari masa klasik hingga masa modern. Para mahasiswa yang berbahagia, mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang keempat, materi kajian kuliah kita adalah akidah, syariah, dan akhlak. Setelah kita mempelajari ini, maka mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian akidah dan objek kajiannya, syariah, fikih, dan objek kajiannya. Para mahasiswa yang berbahagia, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang kelima kita kuliah tentang sumber utama studi Islam yang pertama, yaitu Al-Quran dan metode memahaminya, di mana setelah kita mempelajari sumber utama studi Islam satu ini, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi Al-Quran dan metode memahaminya. Para mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang keenam kita mengkaji tentang sumber utama studi Islam yang kedua, yaitu tentang hadis dan metode memahaminya. Setelah kita mempelajari ini, maka mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi hadis, sunnah, dan metode memahaminya. Para mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang ketujuh kita ujian tengah semester, baik itu tes tulis, tes lisan melalui daring. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, pertemuan yang ke-8 kita mengkaji tentang sumber utama studi Islam yang ketiga, yaitu ijtihad dan syarat-syaratnya.
Setelah kita mengkaji dan mempelajari tentang sumber utama studi Islam yang ketiga, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi ijtihad dan syarat-syaratnya. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-9 kita akan membahas tentang model studi Al-Quran kontemporer, di mana setelah kita membahas ini maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan model studi Al-Quran di era kontemporer. Kemudian pada pertemuan yang ke-10 kita akan mengkaji tentang model studi hadis kontemporer, di mana setelah kita mempelajari model studi hadis kontemporer maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan model studi hadis di era kontemporer. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-11 adalah model studi hukum Islam kontemporer, yang mana setelah kita mempelajari tentang model studi hukum Islam kontemporer, maka diharapkan Anda selaku mahasiswa mampu menjelaskan model studi hukum Islam di era kontemporer. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada pertemuan yang ke-12 kita membahas tentang Islam dan tantangan modernitas, di mana setelah kita mempelajari tentang Islam dan tantangan modernitas ini, maka diharapkan kalian semua selaku mahasiswa bisa dan mampu menjelaskan tentang tantangan Islam di era modern. Sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-13 kita akan mengkaji tentang aliran Islam modern, yang mana setelah kita mempelajari aliran Islam modern maka diharapkan kita akan mampu menjelaskan perbedaan paham antar aliran Islam di era modern. Kemudian pada pertemuan yang ke-14 kita membahas dan mengkaji tentang jihad, amar ma'ruf, dan nahi mungkar dalam Islam, di mana setelah membahas tentang jihad, amar ma'ruf, dan nahi mungkar dalam Islam ini, maka kalian selaku mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar menurut Islam. Para mahasiswa yang berbahagia, sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya pada pertemuan yang ke-15 kita ujian akhir semester. Demikian silabi mata kuliah pengantar studi Islam yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan selanjutnya adalah untuk mempelajari dan mendalami pengantar mata kuliah pengantar studi Islam ini, maka ada beberapa sumber buku atau referensi yang bisa kita jadikan acuan dalam mempelajari pengantar studi Islam. Di sini sudah saya tampilkan beberapa sumber buku referensi yang bisa kalian jadikan dasar hukum dalam mempelajari mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu dari 1 sampai 21 ini diharapkan Anda memiliki salah satunya. Demikian sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan pertama mata kuliah pengantar studi Islam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh barokah, dan berjumpa lagi minggu depan dalam waktu dan perkuliahan daring. Semoga
sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa diberikan sehat walafiat, sukses di dunia dan di akhirat, dan hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.